Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Latifatul Ilmiah dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekanan Lamongan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih juga kepada segenap Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampuh oleh yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan makalah saya dalam video pembelajaran dengan judul makalah Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada pembahasan yang pertama, yakni pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Di sini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yakni keadaan pendidikan Islam pada masa Belanda. Awal mula bangsa Belanda datang ke Nusantara hanya untuk tujuan berdagang. Akan tetapi, karena kekayaan alam Nusantara yang sangat banyak, maka tujuan utamanya berubah, ingin menguasai sekaligus mengembangkan pahamnya yang terkenal dengan semboyan 3G. Yang pertama yakni glory atau kemenangan dan kekuasaan. Yang kedua yakni gold, emas atau kekayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga gospel atau upaya salibisasi terhadap umat Islam di Indonesia. Dalam menyebarkan misi-misinya, Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen, dan akhirnya para intelektual Islam memberikan respon dan jawaban dengan tujuan untuk memajukan pendidikan Islam. Dan pada akhirnya mereka pun mendirikan pendidikan baik secara perorangan atau kelompok yang dinamakan dengan madrasah. Poin yang kedua yakni sistem pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Adapun sistem pendidikannya ada 3 macam. Yang pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Pada garis besarnya, pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan 2 sistem. Sistem pertama yakni sistem keraton. Sistem keraton ini dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-muridnya. Adapun yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sistem yang kedua yakni sistem pertapa. Sistem pertapa ini digunakan dengan cara murid mendatangi guru ke tempat pertapaannya. Adapun yang menjadi murid-muridnya tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton, dan tetapi juga termasuk rakyat jelata. Sistem yang kedua, sistem pendidikan surau atau langgar. Surau merupakan istilah yang banyak digunakan di Asia Tenggara seperti Sumatera Selatan dan Semenanjung Malaka. Namun sistem ini paling banyak dipergunakan di Minangkabau. Adapun sistem pendidikan surau ini tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, namun murid dibedakan sesuai dengan tingkat keilmuannya. Proses pembelajaran pun tidak kaku pada murid. Akan tetapi, murid diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. Dan dalam proses pembelajaran, murid tidak memakai meja ataupun papan tulis. Yang ada hanyalah kitab kuning sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Dan metode yang digunakan pada proses pembelajaran surau ini kebanyakan memakai metode ceramah. Murid hanya disuruh untuk membaca dan menghafal materi pembelajaran yang diberikan syekh kepada murid. Yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Secara garis besarnya, dijumpai 2 macam pendapat yang mengutamakan tentang pandangan asal-usul pesantren. Pendapat yang pertama, pesantren adalah institut pendidikan Islam yang memang berasal dari tradisi Islam. Kemudian yang kedua, pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang sudah mengalami proses islamisasi.
Mereka melihat adanya hubungan antara perkataan pesantren dengan kata sastri dari bahasa Sanskerta. Adapun metode-metode yang digunakan pada sistem pendidikan pesantren ini ada 3. Yang pertama, metode Sorogan, yakni belajar mengajar di mana kiai hanya menghadapi seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Tata caranya, seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kiai. Kemudian, kiai membacakan beberapa bagian dari kitab itu. Lalu, santri mengulang bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. Bagi santri yang telah menguasai materi lama, maka ia boleh menguasai materi baru lagi. Kemudian metode yang kedua, metode wetonan dan bandongan, yaitu metode mengajar dengan sistem ceramah. Kiai membaca kitab di hadapan kelompok santri tingkat lanjutan dalam jumlah besar pada waktu tertentu, seperti sesudah sholat berjamaah subuh atau isya. Di daerah Jawa Barat, metode ini lebih dikenal dengan istilah bandongan. Dalam metode ini, kiai biasanya membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari satu kitab, dan para santri menyimak bacaan kiai sambil membuat catatan penjelasan di pinggir kitabnya. Di daerah Jawa, metode ini disebut halakoh, yakni murid mengelilingi guru yang membahas kitab. Kemudian metode yang ketiga yakni metode musyawarah, yaitu belajar dalam bentuk seminar atau diskusi untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran santri di tingkat tinggi. Metode ini menekankan keaktifan para pihak santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan kiai. Kiai harus menyerahkan dan memberi bimbingan seperlunya. Poin yang ketiga yakni perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Selama 3,5 abad Belanda menjajah Nusantara, berbagai macam kebijakan dan pendekatan dilakukan oleh Belanda yang secara umum kebijakan mereka merugikan bagi bangsa Indonesia. Meskipun banyak pembaharuan yang diterapkan pada pendidikan seperti sistem kelembagaan, administrasi, penyelenggaraan maupun tamatan pendidikan itu sendiri. Akan tetapi, adanya latar belakang tersebut mendorong Belanda merubah sikapnya dalam menghadapi kemungkinan buruk yang bakal timbul dari peningkatan madrasah dan sekolah agama. Pembahasan yang kedua yakni pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Di sini juga terdapat 3 poin. Poin yang pertama, keadaan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada masa Jepang sedemikian parah. Namun bagi agama Islam ada nilai positif pada awal masuknya Jepang ke Indonesia. Mereka berharap bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terwujud dengan datangnya Jepang ke Indonesia. Pembahasan yang kedua yakni sistem pendidikan pada masa Jepang. Sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia semuanya diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Adapun sistem-sistemnya sebagai berikut. Yang pertama, dihapusnya dualisme pendidikan. Pada masa Belanda terdapat 2 jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra. Oleh Jepang diganti dan sistem seperti itu dihilangkan. Hanya ada 1 jenis sekolah rendah yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat selama 6 tahun, yang ketika itu dipopulerkan dengan nama Kokumingaku atau disebut juga sebagai Sekolah Nippon Indonesia. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama, serta jenjang pengajaran pun menjadi 3. Yang pertama, sekolah rakyat 6 tahun, termasuk sekolah pertama. Yang kedua, sekolah menengah hanya 3 tahun. Yang ketiga, sekolah menengah tinggi hanya 3 tahun. Kemudian, sistem yang kedua, berubahnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk menyediakan tenaga cuma-cuma dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan
bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan latihan fisik, latihan militeran, dan indoktrinasi ketat. Sistem yang ketiga, proses pembelajaran diganti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Misalnya, murid disuruh mengumpulkan batu pasir untuk kepentingan perang, membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer, menanam umbi-umbian, sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan makanan, dan menanam pohon jarak untuk pelumas. Sistem yang keempat, pendidik dilatih agar mempunyai semangat perang. Jadi, seorang pendidik sebelum mengajar diwajibkan terlebih dahulu mengikuti didikan atau latihan dalam rangka penanaman ideologi dan semangat perang, yang mana pelaksanaannya dipusatkan di Jakarta selama 3 bulan untuk menanam semangat Jepang tersebut. Yang kelima, pendidikan pada masa Jepang sangat memprihatinkan. Jadi kondisi pendidikan pada masa pemerintahan Jepang bahkan lebih buruk daripada pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Sebagai gambarannya, dapat dilihat dari segi kuantitatif trennya, mengalami kemunduran, baik sekolah, murid, dan gurunya. Kemudian, sistem yang keenam, pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Meskipun bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa pengantar bagi tiap-tiap jenis sekolah, akan tetapi sekolah-sekolah itu dipergunakan juga sebagai alat untuk memperkenalkan budaya Jepang kepada rakyat. Poin yang ketiga yakni perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Ramayulis mengatakan bahwa sikap penjajahan Jepang terhadap pendidik Islam itu lebih lunak dibanding Belanda, jadi ruang gerak pendidik lebih bebas. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidik Islam untuk berkembang, terutama pada madrasah. Awal penduduk Jepang, madrasah berkembang dengan cepat, terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasah awaliyahnya, yang diilhami oleh Majelis Ulama Tinggi. Dan yang kedua, pada perguruan tinggi Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Muzakkar, dan Bung Hatta. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.